Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Neza Yusuf Subangkit dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Tausiah sore kembali hadir di edisi hari Kamis. Kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah guru kita telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, di sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenai apa Pak Ustadz? Yang ringan-ringan sajalah. Yang ringan-ringan. Peranan masjid atau fungsi masjid. Supaya kita mengingat bagaimana masjid itu. Kembali ke masjid ya Pak Ustadz ya? Kembali ke masjid. Oh, karena iya. disitulah pusat kegiatan muslim. Juga tempat sarana persatuan. Betul. Nah itu bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Tafadhol ya Ustadz. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur. Sujud taat, ruku, pasrah, tunduk kepada Allah. Dialah satu-satunya pencipta diri kita, pemilik diri kita, pemelihara diri kita, dan yang amat menyayangi kita. Dialah Allah yang selalu kita besarkan, kita hormati, kita sujud kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulnya, serta keluarga dan para sahabatnya yang baik. Pendengar yang disayang Allah, seperti disampaikan tadi, masjid itu sangat penting, berperan penting, terutama pada zaman-zaman sekarang ini. Itu kembalinya pemuda tadi ke masjid luar biasa itu memang sudah kewajiban yang paling penting untuk saat ini. Masjid dari kata sujud itu asalnya. Awalan ma, bahasa Arab itu kalau awalan ma di depannya hurufnya dimatikan jadi tempat. Kataba itu nulis, maktab tempat menulis, kantor sekarang diartikan kantor. Amal beramal, tempat beramal, ma'mal sekarang diartikan laboratorium. Semua itu ada ma, nama tempat. Dari kata apa saja, dari noun, dari isim diambil, dikasih ma, huruf pertama dimatikan, menjadi tempat. Masy'ar, tempat Masy'aril Haram ya, tempat orang kumpul. Dan seterusnya. Sekarang masjid, tempat sujud. Sujud itu apa? Sujud itu menyatakan patuh, tunduk, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di masjid. Jadi masjid itu fungsinya tidak hanya tempat sholat, tapi semualah kegiatan ibadah vertikal dan horizontal. Juga di situ tempat ta'aruf, tempat perkenalan sesama muslim di satu tempat, level lurah, kelurahan, level kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Internasional itu kan ada haji, ada semua upacara-upacara di masjid itu. Di samping ibadah ada, sampai haji pun disuruh mengambil manfaat. Haji itu pertemuan setahun sekali. Ambil manfaat, apa aja manfaatnya? Ya bisnis, dagang, persatuan muslimin sedunia, pasaran bersama, pertahanan bersama, itu harus ada. Jadi biasanya itu kan memang ada wakil-wakil dari beberapa negara. Memang Islam nggak bisa dilebur satu, nggak, biar aja ada beberapa negara, tapi satu dalam gerak, satu dalam langkah. Karena umat, kalau saya ditanya sekarang ada umat Islam, enggak ada. Orang Islam banyak, umat Islam belum ada. Kalau dikatakan umat itu udah satu tubuh. Udah satu langkah, satu gerak seperti sholat. Di bawah komandan satu imam. Kalau ada imam yang disatukan oleh umat sedunia, baru ada umat. Di satu kata semua itu. Ada umat, ada imam. Tidak ada imam yang satu, imamnya banyak, ya umatnya juga banyak, berpecah-pecah. Kalau Islam yang satu, umat yang satu, ya imamnya harus satu. Nah ada imam, ada umat. Itu masjid yang mempersatukan. Dari level desa, kabupaten, terus sampai sedunia. Itu yang kita harapkan. Ini ada harapan, akan datang, akan datang, dan akan ada. Lihat di surat An-Nur 55, sudah kita bahas berapa kali. Tapi di situ ada syarat. Allah akan bantu, umat ini bisa bersatu, di bawah satu umat saja. Kalau satu umat, satu imam.
Kalau masih sekarang kita dari satu kampung aja ada berapa imam. Nah itu yang sulitnya di situ. Sulitnya susah bergerak. Karena imamnya bukan nggak punya imam, kebanyakan. Imam sholat 2 saya nggak bisa, imam sholat 1. Nah kalau imam sholat sedunia juga 1. Nah itu jadi kata-kata umat harus di bawah 1 imam. Ada imam, ada umat. Kalau sekarang umat muslimin, ya kaum muslimin, kaum juga belum pantas sebenarnya. Orang-orang Islam lah, orang-orang Islam. Habis semuanya berbeda-beda semua. Satu masjid saja kadang-kadang ada selisih. Nah, itu umat Islam tidak bisa dipersatukan dengan tinta, organisasi, tidak bisa. Hati. Fa'allafallahu baina qulubikum. Allah rekatkan hati Anda. Saling menyayangi lah begitu kira-kira. Nah, ini fungsi masjid harus dikembalikan untuk menjadi pemersatu umat. Remaja masjid ada di situ, betul, kembali ke masjid. Di mana-mana diadakanlah remaja masjid, juga ada diteruskan, ada diskusi-diskusi, belajar terbuka. Sedikit juga boleh perbandingan mazhab Islam, beda-bedanya sedikit, sosiologinya, perbedaannya semua harus disampaikan sedikit-sedikit juga, timbulnya persatuan di situ. Bukan lagi untuk mencari menang, tapi untuk mencari pengertian sesama begitu. Didiskus di situ, diajak berdiskusi. Imamnya 1 di setiap masjid itu, nanti wakil-wakil imam bolehlah. Ya teruskan seperti itu sampai selevel dunia. Ini fungsi masjid, yang bisa berperan seperti ini hanya masjid. Nah masjid ini banyak-banyak masjid. Di zaman Nabi ada masjid taqwa, ada masjid dirar. Masjid taqwa itu yang betul dibangun berdasarkan ketakwaan lillahi ta'ala 100%. Tapi kan di zaman Nabi aja yang masih baru Islam sudah masjid dirar 1, mungkin sekarang banyak masjid dirar. Masjid yang dibikin malah untuk mecah belah. Dan ini banyak. Saya lihat aja nanti kalau musim pemilihan presiden, pilkada, apa semua pemilihan-pemilihan itu udah banyak orang pakai peci, banyak pakai baju koko, banyak yang pakai jilbab. Ya kita mau bukan suuzon dia pakai jilbab niatnya lain, bukan ke situ, tapi banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, masjid ini harus berfungsi kembali seperti dulu, menjadi masjid ussisa alat taqwa. Masjid yang dibangun berdasarkan takwa. Masjid yang pertama itu. Ini ayatnya saya bacakan, surat At-Taubah, kita bahas surat Taubah dari ayat 107 sampai 111. Tapi sebelumnya ini, kita ingin ingatkan yang minggu lalu tuh Pak. Ayatul Mustaqim itu ada beberapa poin yang penting. Mengenai ini, ridho. Ya. Kita tuh banyak belajar tentang teori-teori ya, ridho, tawakal, banyaklah seperti itu. Kita sering dengar sabar, tapi kita kadang-kadang lupa memakainya gimana gitu. Kadang kita beli pakaian kita belum tahu cara makainya, atau beli sesuatu yang kita tidak tahu makainya, alat-alat elektronik. Kalau nggak tahu makainya kan susah juga. Taruh aja di situ kan. Mungkin kita udah ketemu Ustadz diajarin ridho ya, kita taruh aja ridhonya tuh. Cara makainya belum tahu. Menggunakannya tuh, tawakal di mana. Simpel saja, yang minggu lalu kita ulang sebentar. Itu ridho paling tepat kita gunakan untuk segala peristiwa yang sudah berlalu. Hatta yang senang, yang menyenangkan sudah. Ridho artinya sudah ditutup. Ridho dan tutup. Alhamdulillah. Yang susah tutup astagfirullah. Kenapa begitu? Karena memang hanya bisa diterapkan untuk yang lalu, yang akan datang. Bagaimana kita mau ridho sesuatu yang belum terjadi? Bisa, kalau kita mau juga bisa, tapi sulit. Tidak mungkin. Jadi ini kalau kita tidak ridho terhadap masa lalu, itu jadi beban mental. Kalau peristiwanya dulu yang menyedihkan, menyusahkan, itu menjadi beban mental, kadang jadi trauma. Jadi kalau sudah ridho, maafkan semua habis bersih, dada kita agak blong. Kalau yang menyenangkan masa lalu, kita akan mengukur masa kini, ingin seperti yang masa lalu. Akhirnya kita nggak bisa ridho yang pada masa kini. Karena selalu kan dulu kan lebih dari ini, dulu kan seperti, nah itu juga tidak menguntungkan, merugikan dalam hidup kita. Ya, itu masa lalu. Ridho terhadap apa yang sudah terjadi pada masa lalu, sudah mati habis. Tawakal terhadap masa depan. Karena kita nggak tahu apa yang mau terjadi. Di depan kita ada jurang apa-apa, kita nggak tahu. Serahkan pada Allah semua. Dia ngatur, asuransikan kepada Allah, kita tenang, jalan aja hidup. Dia ngatur. Nah, kemudian sekarang masa yang kita hidup ya sekarang ini masa kini.
kini itu lagi kita lagi kini, itulah ingat Allah di situ. Tidak mungkin kita ingat Allah pada masa lalu. Belum bisa kita mengingat Allah untuk masa depan. Zikir itu kan? Ya kalau kita mau ingat Allah sekarang yang sedang kita napas ini, kita ingat Allah. Bahwa kita bersama Allah. Setiap kita ingat, kita lagi sadar, aku bersama Allah. Allah bersamaku. Allah bersamaku. Waktu kita ingat lagi napas. Jadi masa kini ingat Allah. Di samping ikhtiar. Kesempatan waktu ini aku lagi hidup. Kesempatan mau tasbih, mau sholat malam, mau zikir, mau bekerja, mau berdagang, mau bina ekonomi. Dua, kehidupan kita dua. Waktu yang harus kita gunakan di dunia ini dua. Itu yang kita praktekkan di waktu haji dan umrah. Itu di umrah tawaf sa'i. Haji tawaf sa'i. Tawaf artinya apa? Aku berjanji aku tidak akan jauh dari Allah. Aku akan mengelilingi Allah. Di sana janji, prakteknya sekarang. Sekarang kita tawaf. Setiap ada tawaf. Ada waktu hidup sa'i. Sa'i itu apa? Membina ekonomi dan rumah tangga yang kuat. Kerja keras, sa'i. Berusaha sambil berlari, sambil berdoa. Doa dan usaha bareng, serempak. Bukan doa dulu, bukan usaha dulu. Serempak. Bersama, bersama itu. Nah, jadi hidup ini, waktu yang kita gunakan dalam hidup ini adalah dua saja. Tawaf, sa'i. Tawaf artinya hubungan dengan Allah, sa'i bina ekonomi. Ada dua. Kalau tidak ada gunanya di bidang ibadah, tidak ada gunanya dengan Allah, tidak ada gunanya dengan pahala, tidak ada gunanya dapat uang untuk dunia, tidak berguna untuk kehidupan dunia, tidak berguna untuk kehidupan akhirat, tinggalkan. Itu yang disebut lahu. Lahu. Jadi dua hidup ini. Hubungan dengan Allah, ekonomi, tawaf, sa'i. Cukuplah untuk mengingati yang pelajaran minggu lalu supaya tidak lupa. Kita kembali ke masjid. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Ada yang membangun masjid. Nah, kata masjid ini umum. Ya masjid, ya majlis taklim, ya organisasi, apapun yang untuk kegiatan atas nama Islam. Kegiatannya mengatasnamakan Islam. Ada yang benar dan enggak. Nah, yang disebut yang tidak bertujuan untuk membela Islam, tapi dia membuat masjid diraran. Bikin masjid yang berbahaya. Wa kufran dan kufur. Ya, tentu orang munafik. Mungkin di sini sekarang tidak banyak, di Indonesia sedikit lah, jarang ada tapi sedikit. Wa kufran, yang kufur. Wa tafriqan, dan dibangun masjid itu, majlis taklim itu untuk memecah belah orang-orang beriman. Di Timur Tengah banyak. Di sini nggak tahu, saya belum riset itu. Masjid dibangun atau majlis taklim atau apa aja sarana atas nama ibadah, atas nama dakwah, tapi dengan niat untuk memecah umat, memecah belah umat. Wa irsadan, dia akan memberi persiapan kepada orang-orang yang membenci Islam, yang memerangi agama Allah dan Rasulnya. Untuk zaman Nabi itu memang dipanggil, sebelum datang tuh dari Syam kalau nggak salah, namanya Ibnu apa begitu. Mereka tunggu untuk ceramah di masjid yang mereka bangun ini untuk memecah belah umat. Kebetulan orang yang datang dari Syam itu belum sampai ke Madinah sudah mati. Pernah ada tapi gagal. Memanggil orang dari mana gitu di sini untuk pidato memecah belah, memaki-maki apa yang paling ditabu gitu, sengaja dimaki-maki atas nama mazhab ini atau mazhab itu agar ada perpecahan. Tapi alhamdulillah gagal. Nah ini memang begitu biasanya, diadu di mana-mana itu, di Timur Tengah itu diadu. Ini orang-orang yang seperti ini, jadi kita harus hati-hati, perhatikan, lihat. Ya, kalau yang sekarang sih masjid yang kita kenal semua, alhamdulillah ya, masjid takwa itu. Kalau nanti ada jadi sudah tahu. Kalau masih kan ada peperangan dunia itu, perang besar nanti, yang begitu-begitu itu akan muncul. Walayah lifunna, dan mereka itu akan bersumpah bahwa kami in aradna illal husna, bahwa kami bertujuan untuk kebaikan. Untuk kebaikan di atas nama dakwah segala macam, tapi wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah saksi, Allah bahwa mereka itu dusta. Mereka menyimpan tujuan untuk memecah belah umat. Maaf. Pernahkah mendengar beberapa khutbah di masjid-masjid memecah belah? Kadang disebut, mari kita bersatu. Dalam maksud menyebut kita bersatu itu mengecam yang mazhab lain, mengecam mazhab itu. Tanpa disadari. Nah ini yang harus semua kita hati-hati, jangan sampai terjadi. Kalau yang sudah ada, tutup, habiskan. Maafkan, wassalam, jangan sampai terjadi lagi. Karena umat Islam ini tidak ada umat kalau belum bersatu.
orang-orang Islam ini, individu Muslim, harus menjadi umat. Yang dinamakan umat di bawah satu imam. Boleh ada umat Islam di masjid ini, boleh ikuti imamnya, ikut di situ musyawarah. Taat, bukan taat buta ya, insya Allah imamnya baik lah, pasti diajak yang baik. Dalam hal yang baik-baik. Saya yakin yang sudah jadi imam di masjid ini baik. Jadi ada musyawarah lah di situ, supaya tidak pecah lah. Dan jangan sampai ada yang bikin masjid lain di sebelahnya lagi. Nah, itu nanti harus bersatu. Kalau ada yang bikin masjid lagi jaraknya jauh, nanti ada persatuan. Kalau bisa itu dalam satu kelurahan itu azan dibarengin. Kan ada berdekatan itu, satu RW sana azan bareng, kita dengarnya susah, beradu itu suara. Tapi untuk beberapa masjid sekitar itu satu saja disamakan, yang lain ikut begitu, bareng gitu, satu suara kan bisa disambung ya, sambung gitu. Itu suara radio lah apa dimasukkan situ. Jadi nggak, sekarang kan azan nggak bisa kita tangkap. Subuh yang paling sulit itu kalau lagi kita pergi kemana-mana nggak kedengeran itu. Ada juga baca-baca zikir, rupanya yang mana yang azan, mana yang zikir kita kurang jelas. Beradu ya, jadi di situ juga kelihatan sudah tidak ada satu imam. Nah, jadi begitu sampai nanti semuanya. Itu hal-hal yang kecil kelihatannya, tapi untuk persatuan sangat penting. Jadi di masjid itu harus masjid takwa, di situ ada remaja masjid itu bagus diteruskan, kegiatan sosial. Ada lagi fungsi masjid yang paling penting, di beberapa masjid sudah dimulai. Itu uang-uang zakat itu sebagian ada masuk ke masjid. Itu untuk dana orang-orang yang butuh. Terutama ini yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan adalah dana kematian. Itu harus ada di masjid. Biarpun yang meninggal itu orang kaya. Dari masjid, kapannya, penguburannya, segala hal mau tahlil silakan. Tapi jamuan semua itu dari masjid. Nah, zakat yang dari orang-orang yang mampu itu ke masjid ada disimpan dana untuk itu. Dana beasiswa juga ada dari masjid. Harus ada itu, zakat dikumpulkan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Beasiswa penting, jangan sampai ada anak di sekitar masjid itu, di kampung situ yang ayahnya meninggal atau PHK, berhenti sekolah. Harus dapat beasiswa dari masjid. Dan yang kaya harus masukkan ke masjid dan ada di situ ada pembukuan yang rapi, ada laporan dan sebagainya, kan bagus itu. Hah? Itu beasiswa sangat penting itu. Tapi kalau sakit sekarang ada tapi itu asuransi ya. Tapi kadang-kadang kan obatnya kurang apa segala macam, harus ada juga bantuan. Jadi sudah ada jalan dari Allah, ada zakat. Kenapa tidak sampai kas masjid itu nggak ada yang untuk itu? Itu salah besar. Tidak semua untuk konsumsi dong. Konsumsi sudah ada cukup, harus ada untuk beasiswa. Ada untuk bantu yang sakit. Kalau yang sakit ada asuransi juga, ketika dia nggak kerja kan nggak ada beras. Dia sakit, ada asuransi, tapi keluarganya yang sakit yang mencari nafkah. Buruh kasar misalnya, makan. Di situ kan perlu dibawakan makanan. Banyak seperti itu. Banyak sekali. Itu tanggung jawab kita. Kita nggak nunggu orang susah itu datang meminta. Harus diberikan sebelum dia meminta. Masjid harus tahu, imam masjid itu harus tahu masyarakatnya itu yang ada di masjid itu yang bagus, yang cukup, yang kurang harus tahu, yang sakit. Imam masjid itu bukan hanya imam sholat seharusnya, imam masyarakat di sekitar situ. Dulu zaman dulu di hukum-hukum perdata itu masalah-masalah penting itu imam bisa memutuskan. Sampai kepindahan juga pertikaian, berantem itu tetangga sama tetangga itu kalau imam masjid bilang sama polisi datang mau tangkap, tidak Pak, kami mau damaikan. Bisa itu. Di hukum bisa itu. Sampai ke situ fungsi. Cuma dulu kan dinamakan ketip, tua-tua tengganai, macam-macam lah bahasanya itu. Hukum adat ya. Hukum adat kadang-kadang di masalah pidana juga bisa. Yang keributan tetangga segala macam, itu diatasi oleh imam masjid. Didamaikan. Itu bisa. Jadi fungsi juga tuh, banyak fungsinya. Bukan hanya tempat sholat. Belajar di situ, tapi fungsi sosial ada di situ. Jadi masjid harusnya tidak hanya menerima uang, tapi juga menyalurkan. Dan tidak hanya bulan Ramadan. Kenapa mesti bulan Ramadan? Di bulan-bulan lain juga sedekah tuh boleh. Dan ada itu yang zakat fitrah itu yang saya ngeri itu. Itu kan khusus untuk lebaran itu, untuk puasa. Zakat fitrah itu jangan digunakan untuk membangun masjid. Itu dikhususkan untuk orang miskin supaya bisa buka puasa, bisa sahur, dan bisa lebaran. Nanti ada zakat mal itu untuk bangunan dan lain-lain.
Zakat fitrah khusus agar mereka bisa makan enak, buka puasa, sahur, bisa lebaran, itu dikasihlah itu. Sampai makanya dilarang, tidak boleh sesudah khutbah Id, tidak boleh kalau sudah sholat Id, tidak sah itu. Artinya apa? Jangan digunakan untuk puasa dan hari raya. Kita harus menangkap hukum itu dari motivasi hukum, bukan dari kalimatnya saja. Kenapa kalau sudah hari raya sholat Id tidak sah itu zakat fitrah? Karena keperluannya bukan untuk sesudah lebaran, bukan untuk bangunan, khusus untuk puasa. Mungkin ada yang sakit, badannya lemah, dia mau puasa tapi tidak bisa kerja, dia kerja setengah hari atau sebagainya. Nah itu dapat beras dia untuk hidupnya, untuk buka puasa dan sebagainya. Anak-anak mungkin mau beli sepatu, mau beli baju, anak-anak miskin, dia bisa dijual berasnya, dia beli pakaian. Jadi hukum itu harus selalu dilihat motivasinya, tujuannya, ilahnya, maksudnya gitu. Motivasinya apa, yang mau dicapai apa, dipelajari semua. Itu luas sekali fungsi masjid itu. Nah sekarang cobalah, maaf ya, semua masjid itu mulai udah banyak sih alhamdulillah. Yang belum mulai itu, buat itu kas itu tadi, beasiswa untuk kematian. Kesian kalau yang tidak punya itu, gali kuburnya, yang beban tahlil itu boleh bagus sekali. Makannya juga boleh, tapi uangnya dari luar, dari masjid paling bagus. Dari masjid. Sudah berapa masjid sudah banyak yang mulai itu. Ternyata masjid yang bertindak seperti itu rezekinya datang terus. Ada, karena orang melihat. Orang-orang yang punya uang lihat, oh ini masjid betul menyalurkan. Mereka berikan. Nggak diminta, mereka datang ngasih. Banyak orang baik. Tapi tunjukkan yang baiknya itu. Tunjukkan, orang tahu. Dan kita memandangnya juga nikmat umat Islam. Nah itu udah mulai baru umat, walaupun belum full, udah lumayan lah. Sudah ada bersatunya, ada tolong-menolongnya. Insya Allah bisa seperti itu. Jangan seperti Masjid Diror ini, malah punya niat tidak baik untuk memecah belah, ada motivasi politik di belakangnya. Kemudian ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abadan, la masjidun usisa ala taqwa min awli yawm ahaggu an taquma fihi. Jangan Anda ikut aktif di situ. Masjid yang dibangun karena takwa, berdasarkan takwa, itu lebih baik. Masjid yang dibangun dari awal niat pertama memang untuk ketakwaan. Itu yang berhak, yang lebih hak, lebih benar untuk Anda aktif di situ. Masjid yang benar. Di mana akan firman Allah yang indah sekali, coba lihat. Fihi rijalun, di situ ada orang-orang Islam, ya. Rijalun yuhibbun, yang sangat ingin mencintai anjatatahharu. Mereka berusaha ingin mensucikan diri. Di masjid yang ada takwa itu, pengurusnya, umatnya di situ semua punya hati bersih. Anjatatahharu. Mereka berusaha mensucikan pikirannya, mensucikan perasaannya, mensucikan hatinya, bersih, bening. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada congkak sesama muslim. Malah di Quran disebutkan azillatun alal mu'minin, mengalah, rendah hati kepada sesama mukmin. Asyidda alal kufar, tegas pada orang kafir. Sekarang di Timur Tengah tegas, galak kepada orang Islam, lembut kepada yang lain. Itu terbalik. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi ini masjid yang dibangun atas takwa itu bisa orang-orang yang aktif di situ bersih hatinya, menjadi suci hatinya. Dan mereka senang mensucikan hati, berzikir, baca ini, baca ini. Sehingga intim di antara mereka. Bersatu karena hatinya suci tadi. Tidak perlu pakai perjanjian. Kalau hati tidak disucikan, mana bisa bersatu. Satu organisasi juga berantem, satu partai juga berkelahi. Hati. Di sini di Quran disebut mereka orang yang mencintai, suka sekali untuk membersihkan hati. Pelajaran pembersihan hati. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan hati, mensucikan diri. Lihat nih. Allah mencintai orang yang mutahhirin, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Tidak mau makan yang haram, tidak mau berbuat yang haram. Itu orang yang dicintai Allah. Bagaimana kalau Allah mencintai seseorang? Pilih. Dicintai Allah, dibenci orang sedunia. Dicintai orang sedunia tapi dibenci Allah, pilih mana? Pilih cinta Allah. Kenapa? Ini manusia semua camat. Apa gunanya cintanya? Semua besok mati semua itu. Ada nggak manusia nggak mati? Terus kalau dia mencintai kita, dia mati untuk apa? Kalaupun dia nggak mati, mau ngasih apa dia? Tapi kalau Allah maha kuat, maha perkasa, maha penyayang, pemilik dunia akhirat, menyediakan surga.
Nah pilihlah, mau cari muka Allah, mau cari muka manusia. Bersedekah mau cari muka Allah, mau muka manusia. Kalau hati sudah suci, pasti ikhlas. Kalau hati belum disucikan, tidak mungkin bisa ikhlas. Pasti ada pamrih lain-lain. Nah, disitulah hangus amalnya semua. Kalau sudah tidak karena Allah, itu hangus. Mesti takwa, masjid berdasarkan takwa, bersedekah bertakwa karena takwa, sholat karena takwa, mengurus masjid karena takwa. Satu lagi yang penting, apakah masjid ini kalau sudah ada tukang jaganya, marbotnya, ada tukang bersih-bersihnya, sudah kita tidak boleh lagi bersihkan? Kalau kita ikut bersihkan masjid, ada pahala apa tidak? Di satu negeri itu manusia berebut membersihkan masjid. Rebutan, antri, minta jatah. Mau jadi pembantu di masjid, jadi khadam di masjid. Rebutan. Ada jenderal, ada gubernur di situ, ada siapa. Itu pahalanya besar. Apa yang kita lihat kurang di masjid, kita datang situ, kita perbaiki. Itu masjid kita semua. Dan ini rumah Allah. Apa yang Anda buat kebaikan di situ luar biasa pahalanya. Jadi nggak bisa kita di situ datang seperti hanya tamu, tidak berasa memiliki. Kemudian ada tukang bersih-bersih dan lain. Apa salahnya kita ikut membersihkan? Apa salahnya kalau nggak ikut membersihkan, menjaga kebersihannya? Siram kita jauh siram. Habis apa siram. Ada yang kotor kita ambil. Semua kita wajib menjaga kebersihan masjid. Itu dilatih, anak-anak pun kita latih pergi ke masjid seperti itu. Masjid kita rame-rame. Di sini tempat persatuan kita. Di sini tempat kita dekat kepada Allah dan seterusnya. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin panharabihi. Apakah tidakkah orang yang membangun bangunannya di masjid termasuk dan bangunan rumah tangga negara, ikut negara, semua bangunan rumah tangga, masjid, negara, kantor-kantor atas dasar takwa. Dasar takwa itu karena Allah untuk kepentingan manusia, karenanya Allah, bukan itu tempat untuk Allah tinggal di situ. Enggak lah, semua kalau disebut begini ini untuk kepentingan manusia. Masjid untuk kepentingan manusia. Rumah untuk kepentingan manusia. Yang tinggal di rumah itu. Kantor-kantor semua untuk kepentingan manusia. Dasarnya takwa. Itu karenanya kepentingan manusia. Karena Allah yang suruh. Untuk kepentingan manusia. Karena Allah akan mendapat ridho dari Allah. Ridwan. Bukan satu ridho. Diridhoi semuanya. Pengurus masjidnya. Masyarakat yang di masjid itu semua mendapat ridho dari Allah. Dan itu lebih baik. Lebih baik jauh. Karena dapat ridho Allah. Lebih baik jauh daripada yang membangun bangunannya di tepi jurang. Tepi jurang apa? Tepi jurang neraka. Longsor dan jebur ke neraka. Kalau sudah niatnya salah. Pasti perbuatannya salah. Sudah pasti itu. Jadi harus pasang niat. Innamal amalu binniat. Amal itu tergantung niat. Dan kita juga disuruh memilih. Tinggalkan masjid yang memecah belah. Bergabung dengan masjid yang ngajak bersatu, bertakwa, saling tolong-menolong. Tapi kalau perpecahan dan kebencian ditanam terus dan diikuti sama yang lain, pecah belah, kita hancur. Seperti sekarang ini. Berkeping-keping. Kita Indonesia masih mending nih. Ada kelihatan bersatu. Itu peperangan semua kan diadu karena perbedaan itu. Nah yang ngadu siapa? Yang ngadu non-muslim, tidak mungkin muslim bunuh sama muslim, tidak ada. Tapi kenapa dia mau diadu? Nah, karena memang dari asalnya niatnya bukan karena takwa. Karena kekuasaan dan macam-macam. Silahkan kekuasaan. Tapi jangan mengorbankan persatuan. Indonesia juga. Persatuan Indonesia itu yang paling kuat karena bersatunya umat Islam. Kalau umat Islam robek, Indonesia robek. Jangan coba-coba berpolitik untuk memecah belah. Hancur semua. Ceramahkah? Harus atas takwa, bukan untuk memecah belah. Itu tafrik. Lihat ayat nomor 111 itu. Tafrikun bainal mu'minin, memecah belah orang mukmin. Terus selalu orang mukmin itu jadi sasaran untuk diadu orang Islam. Itu kita harus sadari. Selanjutnya,
Bismillahirrahmanirrahim. La yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Nah itu dia bangunan-bangunan yang dibangun seperti itu menjadi keraguan-raguan dalam hati mereka. Itu sampai-sampai terpecah belah, hati-hati mereka juga menjadi terobek-robek, terpecah belah. Wallahu alimun hakim. Sungguhnya Allah Maha tahu dan sangat bijaksana. Jelas ya? Nah sekarang ada masalah penting sekali. Semua orang suka dagang, bisnis. Ya kan? Orang bisnis cari apa Pak? Cari untung? Cari untung. Bagaimana sekarang modal kecil untung besar? Apa? Dagang apa? Modal kecil, untung besar. Dan untungnya di dunia sampai ke akhirat. Nah, saking besarnya itu. Dunia sampai akhirat. Sampai akhirat untungnya. Bisnis apa itu? Bisnis sama Allah. Bisnis sama Allah. Hal adullukum ala tijaratin. Tahukah aku ketunjukkan kalian suatu perdagangan yang sangat menguntungkan? Apa itu? Dagang apa sama Allah? Jual diri kita kepada Allah. Jadi pengurus masjid, niat menjual diri, jangan niat yang lain. Jual diri kepada Allah. Jadi pengurus masjid. Nina anfusahum bi anna lahumul jannah. Kir masjid tanpa pamrih, bersihkan, jaga. Jangan ngajar-ngajar, jual diri kepada Allah. Ustadz, jual diri kepada Allah. Wakafkanlah diri Anda sudah kepada Allah. Jual habis. Dakwah, becek, gunung, pergi, ada ongkos, jalan itu lillahi ta'ala. Ini ayat. Kenapa nggak mau? Menjual apa? Menjual diri kepada orang-orang, kepada manusia, cari muka orang, menjilat-menjilat, ini itu orang kaya atau sebagainya. Apa dapat? Mereka nggak punya surga, mereka juga hidupnya susah, pada stres kok. Bagaimana menolong kita? Yes, ya. Nah itulah mikirlah. Capek-capek jilat sana, cari muka sini, cari muka manusia, syirik itu. Jual diri itu kepada Allah. Ini ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli daripada orang-orang beriman diri mereka. Diri mereka diserahkan. Enggak sambil perang, masjid pun jadilah. Madrasah yang ngajar begitu juga, yang dakwah gitu. Wakafkan diri untuk Allah. Bukan tanah saja diwakafkan, diri pun wakafkan. Juga tiluna fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wayaktulun, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Ya mati syahid kan. Ini membela, bila negara kita diserang, siap. Berjihad itu kan membela negara. Membela manusia ada di negeri ini. Bukan melawan negara. Kalau lawan negara nanti siapa yang mau dibela? Ya kalau negeri kita terancam, kita lawan. Siapapun nggak peduli. Kita mesti jaga demi keadilan dan kebenaran. Jadi perjuangannya itu keadilan dan kebenaran. Lihat di Quran, lihat. Bela Allah, bela apa yang dibela? Manusia yang tertindas. Bila ada yang tertindas harus kita bela. Itu Islam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah sekarang nggak ada perang ya bela melalui miklah ini. Jangan sampai ada yang menindas. Jangan sampai ada orang diperlakukan semena-mena. Jangan sampai ada yang dilempari batu. Waktu perang ya perang. Kalau tidak ada perang ya jangan. Perang pun mesti ada aturan. Tidak boleh bunuh wanita. Tidak boleh bunuh orang pemuka-pemuka agama. Tidak boleh tebang pohon. Tidak boleh bunuh bayi. Tebang pohon pun tidak boleh. Itu sampai adil. Sebab agama Islam itu agama yang adil dan selalu berusaha menegakkan keadilan. Dan membela orang-orang tertindas. Itu yang perjuangannya. Jadi membela tanah air ya membela orang yang ada di tanah air ini gitu pengertiannya. Jadi bukan bela tanah air negaranya dibela orangnya dibunuhin lah. Itu salah itu. Nggak bisa. Yang dibela itu manusia. Bela negara juga bela manusia yang di negara itu. Jihad juga membela manusia. Jihad fisabilillah bukan bela Allah. Allah kok bela? Allah bela kita dibalik itu. Allah maha kuat, maha perkasa. Ya, namanya bela Allah di jalan Allah, tapi yang dibela manusia. Jadi tidak ada itu galak-galak ya mengorbankan orang, tidak ada itu. Justru terbalik, membela kemanusiaan. Sangat menghargai kemanusiaan. Itu menjunjung tinggi keadilan. Semua diisi Al-Quran seperti itu. Zakat, bukan zakatnya dikirim ke langit. Suruh kasih manusia. Sedekah buat manusia. Beras buat manusia. Bukan sesajen itu dibawa kepada Tuhan.
Manusia menjadi objek tujuan daripada ibadah dan dakwah. Gitu, jadi dipahami, sangat menghargai manusia. Jadi kita di Indonesia lah, kita menghargai semua manusia Indonesia, kita bela mereka gitu. Boleh, misal ada maaf ya, misal ada pejabat galak-galak, tegur. Kita bela, nggak boleh dia galak-galak sama manusia. Kalau dia salah ada hukum, ada polisi. Polisi dibela, nggak boleh ada orang diktator itu. Jadi beri kemanusiaan, adil dan beradab. Itu perjuangan Islam. Ya, bela kemanusiaan yang adil dan beradab dan mengajak orang bertakwa, berdakwah. Berdakwah, itu tambah dakwah tambah bagus. Hilang dakwah rusak. Rusak. Banyak maksiat, jauh dari agama rusak. Maka kembali ke masjid, giring pemuda-pemuda itu ke masjid. Nah, ini juga maaf ini PDK ini. Di pelajaran akhlak, pelajaran keimanan itu di sekolah-sekolah ditambah, sudah parah ini. Jadi narkoba segala macam ini merusak. Kalau udah rusak moral bangsa ini, negara ini hancur. Yang beragama Islam belajar Islam, yang beragama Kristen kasih ajaran Kristen, yang Buddha silakan. Tapi yang belajar Islam dikasih akhlak Islam, itu tidak berbahaya, justru itu akan menguatkan negara. Rakyatnya kuat, pemudanya kuat, negara menjadi kuat. Kuat moralnya dulu. Nah kalau nanti semuanya orangnya pada teler gimana? Terjadi pejabat, teler, tentaranya teler, hancur negeri ini. Disitulah masjid punya fungsi. Jadi harus ada kerjasama, PDK, Kementerian Agama, masjid-masjid itu ada, sekali-sekali ada pertemuan. Bagaimana membawa masyarakat, pemuda-pemuda itu ke masjid. Dan bagaimana itu PDK juga membantu masjid. Itu kan pendidikan juga. Iya kan? Dan dari PDK boleh dibawa untuk taklim-taklim di masjid itu. Ada pelajaran akhlak di situ, pelajaran moral. Boleh, moral kebangsaan juga boleh. Memang harus. Ada cinta bangsa, cinta negara, ada. Di situ jadi satu. Jadi mulai sekarang tidak boleh lagi ada curiga. Rakyat curiga kepada pemerintah, misalnya, atau kepada siapapun. Pemerintah juga, baik ABRI, polisi, tidak boleh curiga kepada umat. Semua orang ini berniat baik membela negara sama-sama. Kalau saling curiga terus, capek nanti. Tidak bisa membangun segalanya. Harus ada kerjasama yang baik. Nah, mengenai siapa mau jadi pemimpin, itu bukan urusan kita lah. Itu urusan lain, saya nggak tahu itu. Saya maunya negeri ini baik. Itu. Pemuda-pemuda harus kuat dan baik. Orientasikan mereka kepada pelajaran dan teknologi, ilmu pertanian dan sebagainya. Diarahkan ke sana. Negara kuat itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah alam ini. Itu ilalang rumput itu apa bisa digunakan. Rotan itu apa bisa digunakan. Bambu itu bagaimana bisa dimanfaatkan sebesar mungkin. Pelajarannya ke situ. Jangan terlalu banyak politik. Politik itu waktu pemilu, pilpres politik. Sudah itu berhenti politiknya. Bekerja, membangun. Kalau 21 tahun politik terus, tiap bulan, tiap hari politik, ya gimana ini? Nanti itu pilpres, pilkada, politik lah tuh, pilihlah urusan itu. Silakanlah. Yang mana aja terserah. Tapi sudah pemilihan selesai. Membangun, menyebarkan akhlak, berdakwah, memperbaiki umat. Sampai jadi umat, mereka orang-orang Islam ini. Saya nyebut umat, tapi umatnya mana? Umat itu buat satu imam. Umat bisa satu kabupaten ada umat. Kalau satu kabupaten itu ada imamnya satu. Nggak usah sebut imam besar lah. Yang besar itu Allah. Imam utama gitu. Nanti kalau ada imam besar ada imam kecil jadinya. Ya, pasti itu imam besar. Yang ini jadi imam kecil. Itu imam sedang. Nabi aja nggak disebut imam besar kok. Imam saja cukup. Berlebihan. Kita manusia. Imam apapun kita manusia. Hamba Allah. Yang doif, yang lemah. Yang penting itu dipraktekkan. Islam itu dipraktekkan. Bukan didiskusikan, diperdebat-debatkan terus. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi bimbingan, hidayahnya agar kita dapat melaksanakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, itu tadi yang mengenai ayat ini, perniagaan tadi Pak Ustadz. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Bukankah seluruh manusia ini memang milik Allah gitu ya? Iya. Kembalikan. Nah, jadi perniagaan di sini dijual beli keimanan, jual beli ya, Ustaz. Bukan tubuh. Ini semua tenaga lah, harta mau disebut ini, diri dan harta
jalan Allah, ya makanlah buat kita lebihnya jadi untuk kepentingan agama lah. Untuk kepentingan agama. Itu orang punya mobil, nyupirin buat nganterin ustadz dakwah, itu juga termasuk. Ya semualah yang bagian apa saja itu. Ya kan anfusahum wa amwalahum. Ya, dirinya dan hartanya. Diri termasuk pikiran, sumbangan pikiran, dakwah, tenaga, semua bisa. Itu kalau orang ini tahu ini, mungkin bangun masjid itu boleh pakai insinyur segala macam, gambarnya ada. Masyarakat tuh ikut itu berebut mau ngaduk semen apa itu. Kalau dia tahu itu bagaimana ntar pahalanya di akhirat, rebutan. Bagaimana itu menyapu masjid, bersihkan masjid, rebutan. Nggak tahu dia. Dipikir itu perbuatan orang kecil. Astagfirullahaladzim. Semua amal ibadah itu dinilai setitik pun ibadah kita, keringat kita netes tidak hilang. Lihat ini semua ujian. Insya Allah masyarakat bisa sadar itu di masjid banyak amal soleh itu. Tidak perlu orang lihat di madrasah, di mana saja. Menyapu jalan aja pahalanya besar. Itu orang dulu tuh. Ibu-ibu zaman dulu tuh halaman disapuin tuh. Berebut kan menyapu halaman masjid. Banyak amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Enggak semua mesti umroh. Iya umroh lah, saya punya uang silakan. Tapi apa di sini saya nggak bisa umroh? Iya di sini 1 juta kali pahala umroh banyak. Bersihkan masjid, bantu jalan, musola, masuk ke siram, ya banyak sekali. Bersih nyapu jalan juga ibadah kok. Tanya jawab, ini ada SMS yang masuk Pak Ustadz, dan juga pesan WhatsApp dari pendengar. Salah satunya adalah dari Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain Al-Hadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Pak Ustadz ini agar anak-anak kita itu bisa semangat dalam dakwah? Sementara terkadang sebagai orang tua pun itu letih, lelah, dan juga jatuh semangatnya ketika berdakwah. Mohon pencerahannya. Kalau orang tua gampang letih, gampang down. Lalu kalau anak muda nih menyemangatinya bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, gampang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kerjasama lah. Orang tua ngasih bahannya ke anak muda yang menyampaikan. Nah itu bisa. Jadi ada kerjasama, ada pengertian itu bisa. Ini sayangnya mereka belum tahu bagaimana itu besarnya pahala itu. Kan ada bilang, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Itu dakwah itu sudah menyebarkan agama Allah. Dakwah itu udah mengikuti sunnah Nabi. Bahkan bukan mengikuti sunnah Nabi lagi, meneruskan sunnah Nabi. Ribut-ribut mau sunnah. Itu dakwah itu sunnah. Tapi cara dakwah itu bagaimana? Cara berdakwah itu. Dari Nabi lagi. Nabi itu berdakwahnya gimana? Lembut. Ada waktunya tegas. Tegas bukan keras, bukan galak. Tegas ada. Tapi lainnya lembut. Santun. Bahasanya juga. Kadang dia cuma mengatakan ada kerusakan-kerusakan. Kenapa ada satu kaum yang melakukan ini? Nggak disebut kaumnya apa, namanya siapa, nggak ada. Itu kita mau tirulah seperti itu. Saya juga udah mulai, masih muda dulu kurang. Jadi santun sekali, tidak ada mau nyakiti orang. Nggak seperti kita ya, kadang-kadang emosi. Semoga dimaafkan oleh orang lain. Jadi dakwahnya sangat santun dan indah sekali begitu, mengemukakan data-datanya, fakta-faktanya. Nah khusus untuk masyarakat masa kini, karena anak kecil juga sekarang sudah sangat kritis, ya cara berdakwah itu harus bisa menyampaikan secara fakta juga. Mau bilang apa Quran? Quran ini firman Allah kan bisa kasih tuh. Ini lihat nak, Al-Quran menyampaikan begini di bulan bersinar kemudian padam. Nggak ada yang tahu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Ini bagaimana Quran menceritakan bisikan saudaranya Nabi Yusuf? Wartawan mana yang bisa menceritakan bisikan? Orang berbisik diceritain, ada nggak? Quran menceritakan bisikan. Berarti ini benar-benar firman Allah. Banyak lain-lainnya lagi. Jadi secara logika gitu, jangan doktrin, tekan harus begini, kamu harus begini. Tidak ada manusia mau dipaksa, nggak ada. Mungkin dia terpaksa saja, itu enggak. Biar timbul dari hatinya. Timbul dari hatinya. Misal mau mengatakan anak ini dia cinta Allah. Nah Allah sayang kamu. Di perut ibumu Allah yang kasih makan. Diinfus lewat plasenta. Kamu lahir sudah disiapkan susu di dada ibu. Setelah selesai susu kamu udah besar main-main punya bertenaga sudah harus makan yang lebih besar lagi. Kacang-kacang, beras segala macam. Allah bikinkan gigi. Coba kau pikir. Ada selain Allah yang bikin itu semua. Terus kamu harus sadar Allah bikin kamu, hidupkan kamu itu mau ditaruh di surga untuk selamanya. Senang selamanya sana.
kemesraan hidup semua. Ibu bapak mesra, kakak adik mesra, suami istri mesra. Tidak ada marah sama sekali. Semua dalam kemesraan tanpa akhir. Saya ingat dulu almarhum Pak Domo itu selalu nyanyi kemesraan ini jangan berlalu. Sekarang udah berlalu, dia sudah meninggal. Di dunia mesra hilang, hilang semua itu. Pak Domo nyanyi itu terus. Kemesraan jangan berlalu. Dia sudah meninggal sekarang. Kemesraannya sudah berlalu. Di dunia menjadi capek senggak karuan. Hidup di sana dalam kemesraan. Ayah, ibu, anak semua mesra hidup. Suami istri mesra. Kenapa enggak mau? Nah kalau mau dari sekarang lakukan apa yang Allah inginkan. Untuk menjadi tinggal di surga harus punya hati yang bersih. Mutahhar tadi yang disucikan. Tapi kalau enggak suci hati enggak bisa tinggal di surga. Enggak bisa. Sebab di sana orang mesra semua. Nah kalau orang hatinya enggak bersih mau ngamuk-ngamuk marah-marah ya mana boleh tinggal di situ. Mesra semua. Yang ketemu di dunia pernah berantem, lupa itu hilang. Di sana mesra. Gimana nggak mau indah surga itu semuanya kemesraan. Nah, siap-siaplah untuk ke sana ya, insya Allah. Itu kembali ke masjid semua. Anak-anak ikut berdakwah dengan dakwahnya sama yang sebaya dulu. Kalau anak-anak dakwah nasihatin orang tua, ya orang tuanya kan nanti keberatan dengarnya. Sama-sama sebaya itu. Ajak apa yang dapat nih dari Rasil, apa yang dimana, catat sedikit-sedikit, ajarin. Sekarang ajarin itu dulu, ridho yang lalu, tawakal yang akan datang. Yang sekarang, napas bersama Allah dan gunakan akal itu insya Allah. Tapi ketika berdakwah itu, Ustadz pernah merasakan letih, lelah, bahkan pernah gitu, putus asa gitu ya? Oke. Mungkin dulu ketika belum ikhlas banget ya, masih muda itu, gitu capek ngomel. Sekarang nggak lagi. Mau kemana pun, belum makan pun, senang-senang saja. Malah lagi sakit tuh, kalau berangkat lagi jadi sehat. Ntar pulang sakit lagi. Berarti waktu dakwah sehat. Asal udah ikhlas itu nggak ada semua itu. Mau jalannya rusak, mau hujan, mau sampai malam. Kemarin malam sampai jam 1, saya di Kuningan. Enak, anak-anak muda itu. Itu kiai hebat sekali itu, ada kiai namanya ya. Saya ke pesantrennya itu. Santrinya itu mantan preman semua. Jadi soleh. Daerah mana, Ustaz? Kuningan. Kuningan ya. Cirebon. Soleh semua santrinya itu. Aduh saya sampai bermata. Dengerin pada seneng sampai nggak mau berhenti terus tanya-tanya sampai jam 1. Ustaz, sekarang memang di beberapa daerah sedang tren juga grup geng motor, terus kelompok-kelompok preman, kelompok apa yang dibina ustadz-ustadz nih. Itu mesti dibilang. Akhirnya namanya jadi nama-nama hijrah Islami gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak dakwah menyenangkan, udah banyak aktif-aktif seperti itu. Udah bagus, persatuan juga kelihatannya udah mulai khilafiyah udah mulai hilang ya. Tinggal kita terus jalan lah insya Allah. Ya kalau dikasih khilafiyah terus nggak mau berhalu, Ustadz. Capek. Jadi kita mau belajar disalahin terus. Lagi itu masalah furu, dimaafkan itu semua. Maafkan, bukan masalah pokok. Bukan akidah, bukan. Dan ini juga, Ustadz, memang fakta ini terjadi ya Pak Ustadz ya. Ketika mereka terjun di dunia dakwah, ujiannya langsung memang di materi gitu. Akhirnya, waduh saya kok terjun di dakwah malah tidak berkecukupan, terus diujinya seperti ini. Nah perasaan-perasaan itu ketika muncul tuh pengen meluruskan lagi gimana, Ustadz? Ikhlas. Allah ngetes itu, ngetes dia mau ikhlas apa enggak. Begitu dia ikhlas, insya Allah cukup. Akan datang. Itu ujian. Akhirnya jadinya dia kemana-mana mengharap gitu. Nah itu salahnya di situ. Nggak lulus ujian berarti. Dia harus tahan, ini ujian, saya harus ujian. Diuji dulu nanti lulus dah beres. Sudah enak deh itu kalau udah terbang dah. Senang. Dan kita di situ tuh senang. Di dakwah tuh senang. Jalannya juga senang. Nggak ada di sini. Malah bahagia banget. Lebih daripada orang ekstasi kali. Beneran. Jadi pagi mampir lagi pesantren satu di Eretan. Indah kita lihat ada santri-santri di situ. Sungguh saya dulu dengar kayak gitu saya nggak tahu apa iya. Sekarang ngerasain. Oh gitu. Oh iya bersyukur banget. Nikmat gitu. Malah kalau 3 hari nggak dakwah itu kayaknya kenapa saya hidup saya sia-sia. Merasa sia-sia. Saya minta datang kemana saya mau dakwah ya. Gitu. Nah jadi dulu sih nggak begitu. Mungkin udah tua ya. Saya kepengen yang lain dari muda lah seperti itu. Baik Ustadz, saya akan ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mengenai Masjid Diror dalam riwayat umum yang saya ketahui diterangkan di beberapa keterangan bahwa masjid ini dibina oleh 12 orang munafik dari golongan Ansor atas arahan Abu Amir Ar-Rahib, seorang rahib Kristen yang enggan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Saya kaitkan dengan saat ini Pak Ustadz, banyak masjid-masjid dibangun, memang DKM-nya itu adalah orang-orang muslim, namun donatur dan bahkan penentu kebijakannya itu ada juga yang dia non-muslim.
Ini fenomena ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah akan berulang terus gambaran ketika masa Nabi dan masa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak ya. Ya, Bapak hamba Allah. Ya. Hamba Allah bisa menjelaskan apa yang saya inginkan memang. Alhamdulillah memang begitu. Itu kesana makanya saya bawa ini karena di sini sekarang sudah mulai di seluruh dunia itu sudah mulai seperti itu. Ada pesan-pesan dari itu, dari mana-mana juga ada, kadang-kadang pesannya memang dari orang non muslim tapi menggunakan orang yang muslim. Banyak. Nah, lewat mimbar masjid gitu itu ya. yang disebut Abu dari Syam, betul, yang saya bilang dia meninggal sebelum sampai di sana. Belakangan ini juga ada di sini, kadang-kadang akan didatangkan orang yang akan memecah belah. Nah itu kita harus jaga-jagalah. Jangan sampai kita udah mulai agak bersatu nih, ganggu lagi. Hati-hatilah. Nah mudah-mudahan itu yang sudah tidak mau nyala-nyalakan lagi, mudah-mudahan ikhlas. Memang tidak ada gunanya. Janganlah kita pecah belah umat kita sendiri, pecah belah negeri kita sendiri. Semua kita kan di sini, anak-anak kita di sini. Anak-anak cucu kita hidup di sini. Kita harus tinggalkan tempat ini lebih bersih, lebih suci, lebih bersatu, lebih baik. Semua niat kita ke situ. Itu tujuan agama. Tidak boleh ada dakwah memecah belah. Itu sudah waktunya. Insya Allah Allah ridhoin kita. Akan dapat ridho Allah itu menyenangkan hati. Ada ekstasi di hati. Tahu tuh kenapa semua. Orang ketika ingat Allah, hatinya senang. Lagi punya kesulitan pun, punya problem besar, berkurang. Kalau ingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Dan tidak ada amal kita yang baik yang kita lakukan ikhlas yang sia-sia, tidak ada. Pasti menyenangkan sekali. Asal ikhlas saja, lillahi ta'ala. Sangat menyenangkan. Boleh silakan, apa saja, nggak mesti jadi ustadz. Dakwah itu ya ustadz yang bicara, ada yang begini, ada yang pegang ini kamera, ada, semua sama, pahalanya sama, dakwah semua. Gitu, jadi nanti nggak usah pilih macam-macam, sudah masing-masing bangun masjid juga mau pahala besar, ada masjid lagi bangun ikut aduk semen apa. Sekali-sekali coba deh, mau dibayar sama Allah atau dibayar manusia, pilih aja deh. Allah. Nah, Allah. Kalau manusia dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau Allah dapat, tidak ada sia-sia. Percaya. Percaya. Itu dari Allah itu. Tapi lagi udah jual diri sama Allah, wakafkan diri. Mau apa lagi deh di hidup. Kita mau gitu ya mati, nggak begitu pun mati. Kita bertakwa mati. Tidak bertakwa mati juga. Jadi orang soleh mati. Jadi orang tidak soleh mati. Kalau sudah ingat ke situ, ya lebih baik kita sadarlah. Kemilau-kemilaunya dunia kurangin. Biar alim kita, alim apapun ilmu kita selangit. Tapi kita masih gila dunia, cinta kemilau-kemilau dunia. Susah. Sudah mulailah dunia ini hanya jembatan. Tapi jembatan harus kuat, ekonomi harus kuat. Tapi ingat jembatan, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal di akhirat. Tes itu aja. Insya Allah selamat dunia akhirat. Benar Bapak tadi, sudah jawabannya benar. Alhamdulillah, tambah dijelaskan. Alhamdulillah. Dan Iwan Ahwat, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab di kesempatan kali ini. Pak Ustadz, sebagai penutup, apa yang akan disampaikan kepada pendengar Iwan dan Ahwat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pasti yakin bahwa semua kita ini manusia. Manusia biasa yang lemah, tambah tua tambah lemah. Kita tidak punya harapan di dunia ini. Hidup di dunia tidak punya masa depan. Oleh karena itu, bekerjalah, berusahalah untuk membina masa depan di akhirat. Untuk hari tua sebentar di dunia dan untuk di akhirat. Jangan menyesal nanti kalau sudah wafat. Kita nggak punya apa-apa di sana. Sedangkan dunia pasti tinggal. Dan kalau kita niat karena Allah, insya Allah dunia kita baik, akhirat dapat. Jangan sampai di dunia juga begini, di akhirat malah nggak ada apa-apa. Nah itulah. Dan yang jelas kita hidup bukan untuk di sini, Allah ciptakan kita untuk di sana. Ya kita siap-siap untuk kembali ke sana. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Banyak murid beri kepada Allah. Yang lalu supaya hidup senang, yang lalu ridhoin. Yang akan datang tawakal. Yang kita hidup sekarang lagi hidup, nafas Allah ingat bersama Allah. Nah, bersama Allah. Dan jangan lupa gunakan akal. Saya kasih contoh sedikit. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, kita belanja sore hari, pergi ke supermarket atau kemana, bawa uang. Kalau kita nggak pakai akal, habis semua itu, kita belanjain semua itu, padahal di rumah nggak dibuang.
Kenapa? Karena saat itu kita sedang lapar. Lapar itu membuat akal kita kalah. Nah, disitulah pakai akal. Kita lagi nafas pakai akal. Ingat, oh ini cuma memang lagi kepengin karena lagi lapar. Nanti sampai rumah baru makan ini sedikit sudah kenyang. Ini terbuang. Itu contoh dalam segala kehidupan kita. Kalau nggak pakai akal begitu. Hasilnya semua membahayakan. Jadi Allah beri akal itu, semua orang punya akal. Tapi jarang dipakai kita mau berbuat. Jadi ketika hidup sekarang, setiap hidup berakal. Setiap hidup ada akal. Mikir apa yang mau kita kerjakan, pikir. Dan merasa dilihat oleh Allah, bersama Allah terus. Akal digunakan. Bisa gunakan akal pada masa lalu? Nggak bisa. Bisa gunakan akal untuk hari esok? Nggak bisa. Berencana bisa. Tapi kini harus sadar. Arti akal itu sadar. Selalu jaga diri sadar. Jangan kehilangan akal. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah Iwan Nafhat yang dirahmati Allah SWT, Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi di kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami yang bertugas di sore hari ini, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit, ada juga Muhammad Neza di kameramen. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.